Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita sekalian dimanapun Anda berada. Dari atas jembatan penyeberangan daerah Sudirman, tepatnya hari ini Selasa tanggal 19 Mei pukul 6:30 malam, saya ucapkan berkat buat kita sekalian dimanapun kita berada. Haleluya. Judul yang akan saya berikan buat kita, mujizat masih ada. Haleluya, haleluya. Mujizat masih ada, saudara. Puji Tuhan, saya ada jalan-jalan di daerah Jakarta Pusat ini, dan saya melihat, saya mampir di jembatan Sudirman, dan saya coba lihat di atas jembatan yang sudah nggak ada kap ini, yaitu sudah dikeluarkan kap karena katanya tempat untuk orang-orang selfie di sini, ya. Tapi selama physical distancing ini tidak ada satu orang pun yang ada di sini, hanya saya sendiri, dan tentunya saya yakin saya juga ada bersama dengan Tuhan di tempat ini. Haleluya, yaitu tepatnya di Indofood Tower, saudara. Haleluya. Yang di depan ini Indofood Tower, kalau yang di tempat ini yaitu gedung apa ini? Saya lupa, ini Toyota. Ini gedung Toyota, saudara. Puji Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya sudah sampaikan tadi bahwa mujizat masih ada, ya. Kenapa? Karena pembuat mujizat satu-satunya adalah Tuhan Yesus. Dan Ibrani 13 ayat yang ke-8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di tempat ini, ya, dua rahasia kalau kita mau mengalami mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, saudara, pertama kali Tuhan Yesus buat mujizat di di perkawinan di Kana waktu itu, saudara. Pertama kali Tuhan Yesus buat mujizat di dunia ini atau di bumi ini, yaitu di perkawinan di Kana, saudara. Terjadi mujizat di sana, kita semua sudah tahu, air berubah menjadi anggur. Nah, apa gerangan ini bisa terjadi, saudara? Nah, setelah saya pelajari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11, di sana ada dua rahasia sehingga mujizat itu masih terjadi bahkan sampai hari ini, saudara. Nah, rahasia untuk kita menerima mujizat baik dalam pribadi kita, keluarga kita, pelayanan kita, usaha kita, dagang kita, apapun yang akan kita kerjakan, saya percaya kalau kita memegang teguh apa yang Tuhan perintahkan, saya percaya itu tidak pernah gagal. Karena dalam Ayub 42, Allah kita adalah tidak pernah gagal, saudara. Dan Dia mau berikan itu di dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, saudara, dua rahasia, yaitu di ayatnya yang kedua, di sana dikatakan Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Sekali lagi, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi garis bawahi, mujizat akan terjadi kalau hidup kita itu selalu mengundang Tuhan. Kalau keluarga kita akan selalu mengundang Tuhan. Pelayanan kita selalu melibatkan Tuhan. Pekerjaan kita dan apapun yang akan kita kerjakan, termasuk studi kita, maka mujizat pasti akan terjadi di sana. Haleluya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, jadi rahasianya cuma satu. Kalau mau damai keluarga saudara, mau tenang, mau tentram, undang Yesus, saudara. Karena Dia adalah sumber damai itu. Dialah sumber ketentraman itu. Dialah sumber segala-galanya di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari tempat ini saya ucapkan rahasia ini biar kita boleh mengalami mujizat di dalam setiap kehidupan kita. Saya tidak mau tahu apa yang saudara sedang hadapi saat ini, tapi yang saya percaya kalau kita undang Yesus, tidak ada perkara yang mustahil bagi kita yang percaya juga. Haleluya. Dan yang kedua, di ayatnya yang ke-7 dalam Injil Yohanes pasal 2, saudara, maka di sana Yesus memerintahkan kepada pelayan-pelayan di pesta perkawinan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Saya senang sekali dengan kalimat terakhir para pelayan-pelayan di pesta perkawinan itu. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Artinya langsung ada tindakan. Saudara, setiap Yesus hadir, Dia memberikan aturan. Setiap Yesus hadir, Dia memberikan perintah dalam kehidupan kita. Dan kalau kita mentaatinya, kita melaksanakannya, maka saya percaya itu akan berubah menjadi mujizat. Seperti di kota Kana, air berubah menjadi anggur. Maka saya percaya penyakit berubah menjadi sembuh. Yang susah pasti akan mendapatkan penghiburan, ya, yang lemah pasti dikuatkan,
yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang berdosa pasti diampuni. Ya, kita mengaku akan segala kesalahan kita, Tuhan akan mengampuni kita. Dan saya yakin itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, inilah dua rahasia mujizat masih ada sampai sekarang dan akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, yaitu undang Yesus dan taati perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, saudara, dari tempat ini saya mau berdoa buat saudara, karena saya yakin banget ya, kuasa doa sanggup mengubah segala sesuatu. Apapun yang tidak mungkin bagi kita itu menjadi mungkin bagi Allah. Dan bagi kita yang percaya itu pasti akan menjadi mungkin. Mari kita satu dalam doa. Dari tempat ini Bapa, hamba ucapkan berkat untuk saudara-saudaraku, teman-temanku, sahabat-sahabatku, setiap orang percaya yang sedang menyaksikan program Kita Diberkati ini lewat renungan singkat yang saya sampaikan dari atas jembatan penyeberangan Sudirman ini. Tuhan, Engkau tolong jamah mereka. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang berbeban berat diberikan kelegaan. Yang berdosa Tuhan ampuni. Yang juga sakit Engkau jamah dan sembuhkan. Baik mereka yang sudah ada di rumah sakit, terbaring rumah sakit atau di rumah sakit. Dari tempat ini saya ucapkan berkat, mencabut sampai ke akar-akarnya dalam nama Yesus Kristus. Oleh bilur darah Yesus segala penyakit dilenyapkan, dan kami yang percaya bilang amin, sudah disembuhkan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara. Haleluya, haleluya. Dia tidak pernah berubah. Kasihnya, kuasanya, cintanya dalam hidup kita. Dia masih sama dulu. Di kota Kana air berubah menjadi anggur. Di tempat ini juga penyakit berubah menjadi sembuh. Yang susah pasti berubah jadi penghiburan. Yang sejati Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Tak lupa juga hamba berdoa untuk bangsa dan negara, pemerintah, presiden, wakil presiden, aparat menteri kabinet Indonesia Maju yang sedang bekerja untuk menangani COVID-19 atau disebut Corona, di mana seluruh Indonesia, seluruh 34 provinsi sudah terdampak. Tapi kami percaya dalam nama Tuhan Yesus mulai menurun dan bahkan selesai akan COVID ini. Dalam nama Tuhan Yesus kuasa Tuhan dinyatakan sehingga semua boleh bekerja normal kembali dan mereka boleh mencari nafkah lagi seperti sedia kala. Bahkan lebih dari itu, mereka boleh juga bekerja dan mereka boleh mengalami berkat-berkat daripada-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Kita jumpa lagi dengan program Kita Diberkati di waktu-waktu yang akan datang. Dari tempat ini saya mengucap syukur, terima kasih dalam kebersamaan kita. Kita boleh saling menopang satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.